Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Lestari dengan kerabat saya Rahmawati Hestininggiah dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang memahami karakter warga negara yang cerdas dan baik atau smart and good citizen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian karakter. Karakter merupakan perkembangan serta penyempurnaan yang dimiliki seseorang dalam bertindak, bersikap, serta merespon orang lain dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Karakter seseorang dapat dilihat dari cara ia merespon atau memberikan tanggapan kepada orang lain. Hal tersebut yang membuat ia berbeda dengan yang lain. Tidak hanya itu, karakter yang dimiliki seseorang akan memengaruhi orang lain. Yang kedua, pengertian warga negara. Warga negara adalah sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah tertentu, di mana di wilayah atau negara tersebut mempunyai peraturan, perundang-undangan, serta hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengatur masyarakat. Jadi warga negara adalah anggota dari suatu kelompok yang hidup dalam aturan-aturan pemerintah. Apabila tidak adanya peraturan, maka kehidupan dunia akan semena-mena kepada orang lain serta membuat negara menjadi berantakan. Selanjutnya, mengidentifikasi karakteristik warga negara yang ideal. Yang pertama, kemampuan bekerja sama dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena manusia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan jika kita bekerja sama dengan orang lain, maka pekerjaan kita terasa ringan apabila dilakukan secara bersama. Yang kedua, kemampuan memahami, menerima, menghargai, dan dapat menerima perbedaan budaya. Apabila kita berbeda, memberikan tanggapan harus diselesaikan secara bersama, secara baik-baik, agar tujuan yang kita inginkan tercapai. Yang ketiga, berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis. Yang keempat, menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Yang sudah saya jelaskan tadi, apabila kita berbeda pendapat, harus diselesaikan dengan cara yang baik-baik agar tujuan yang kita inginkan tercapai. Yang kelima, mengubah gaya hidup dan kebiasaan. Yang keenam, melindungi hak asasi manusia. Contohnya seperti kita sendiri. Hak kita sendiri yang pertama itu hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk memberikan tanggapan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik. Yang kedelapan, kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota global. Sebagai warga negara yang ideal, kita harus dapat mengetahui apa saja masalah yang terjadi di sekitar lingkungan agar tidak ketinggalan informasi. Selanjutnya, kewajiban warga negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak warga negara menurut Syarbaini ada 6. Yang pertama, wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, wajib mengikuti pendidikan dasar atau pelatihan. Yang ketiga, ada karakter warga negara yang cerdas dan baik serta smart and good citizen. Yang pertama ada karakter baik, yaitu proses seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, di mana kebiasaan baik tersebut dapat mempengaruhi orang lain dalam bertindak. Apabila karakter baik dapat menjadikannya kebiasaan, maka orang tersebut dapat berbeda dari yang lain. Yang kedua, karakter cerdas,
yaitu usaha manusia dalam mengasah kemampuan akademiknya untuk memperluas ilmu pengetahuan secara kritis serta kemampuan yang dimiliki dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Dirk Hiter dalam Susanto, ia membedakan kebajikan intelektual dan kebajikan moral. Kebajikan intelektual bisa diajarkan, tetapi kebajikan moral bisa melalui kebiasaan. Apabila kita akan mengajarkan kepada adik, keponakan, ataupun sepupu, ajarkanlah kebiasaan menjadi terbiasa. Contohnya, minta tolong mengumpulkan mainannya yang berserakan, atau minta tolong mengambilkan sesuatu yang dekat dari jangkauan si adik. Maka katakan padanya, terima kasih adik. Maka hal tersebut dapat menjadikannya kebiasaan secara terus-menerus. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.